Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rati Wulandari, JGP Angkatan 7 Kabupaten Kutai Kartanegara, instansi SMP Negeri 1 Marangkayu. Di sini saya akan melakukan kegiatan aksi nyata modul 2.3. Dalam rangkaian kegiatan ini saya bekerja sama dengan rekan saya yang bernama Ibu Leni Bato, SPD. Terima kasih Ibu. Apa kabarnya Bu Leni? Kabar baik. Nah, terima kasih Bu Leni sudah berkenan meluangkan waktunya untuk bekerja sama dengan saya dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik ya Bu. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa kegiatan supervisi akademik ini meliputi ada 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap pra-observasi, yang kedua tahap observasi, dan yang ketiga yaitu tahap pasca observasi. Di dalam kegiatan supervisi akademik ini, saya bukan berarti menilai Ibu seperti apa dalam mengajar, tetapi saya di sini di dalam kegiatan supervisi akademik ini sama-sama belajar untuk melakukan pengamatan pembelajaran di kelas supaya nanti barangkali ada hal-hal yang ingin dikembangkan bersama, atau bahkan justru nanti saya mendapatkan banyak manfaat di dalam kegiatan supervisi ini, mendapatkan banyak manfaat yang Ibu ajarkan ya Bu Leni ya. Bu Leni, apakah kegiatan pra-observasi bisa dimulai? Bisa. Terima kasih Bu Leni. Ibu Leni mengajar mata pelajaran apa Ibu? Mata pelajaran IPA di kelas 8. Jadi Ibu Leni mengajar mata pelajaran IPA di kelas 8. Kira-kira materi apa nanti yang akan Ibu sampaikan? Materi sistem ekskresi atau sistem pengeluaran pada tubuh manusia. Apakah saya bisa melihat RPP-nya Ibu? Bisa. Oh iya, terima kasih Ibu. Saya lihat RPP-nya. Di dalam pembelajaran nanti Ibu menggunakan metode apa ya Bu? Metode yang akan saya gunakan yaitu mengamati keaktifan dan yaitu metode diskusi, metode mencari informasi terkait, ada metode demonstrasi, dan ada tanya jawab. Begitu Bu Rati. Ya Bu Leni, jadi nanti Ibu itu menggunakan metode diskusi, mencari informasi terkait, demonstrasi, dan tanya jawab Bu ya. Dari pembelajaran dengan metode tersebut tadi, itu aspek pembelajaran apa yang akan Ibu Leni amati, serta area kompetensi apa yang ingin Ibu Leni kembangkan, apa saja Bu ya? Dari metode tadi, saya akan mengamati keaktifan dan kerjasama peserta didik, kemudian ada sikap kritisnya, dan area kompetensinya yang ingin saya kembangkan ada 2, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Aspek pengetahuan yaitu diharapkan peserta didik bisa menyebutkan dan mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem ekskresi pada manusia dengan baik dan tepat. Sedangkan dari aspek keterampilannya, peserta didik sesuai minatnya boleh membuat karya berupa poster atau peta konsep, atau boleh membuat video tentang organ-organ penyusun sistem ekspresi pada manusia. Begitu Bu. Oh, jadi dari metode diskusi nanti mencari informasi terkait, demonstrasi tanya jawab, Ibu akan mengamati keaktifan kerjasama peserta didik, serta sikap kritis peserta didik ya Bu, serta area kompetensi yang dikembangkan nanti meliputi 2, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Baik Bu, begitu ya? Oh ya Bu, jadi terus selanjutnya untuk saya lihat di RPP ini bagaimana Bu? Untuk indikator ketercapaian dari tujuan pembelajaran dengan metode diskusi, mencari informasi, demonstrasi, serta tanya jawab, indikator ketercapaiannya seperti apa Ibu? Bisa Ibu jelaskan? Ya, indikator yang ingin dicapai pada pembelajaran ini adalah peserta didik diharapkan bisa menyebutkan
dan mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem ekskresi pada manusia dengan baik dan tepat. Begitu Bu. Oh ya, terima kasih penjelasannya. Jadi dari penjelasannya Ibu, saya jadi sangat penasaran sekali bagaimana nanti aplikasinya Ibu mengajar di dalam kelas. Jadi rencana pembelajaran seperti apa yang Ibu terapkan di dalam kelas nanti? Mungkin dari pendekatan, terus modelnya seperti apa Ibu? Ya, rencana pendekatan yang akan saya gunakan yaitu menggunakan scientific approach, kemudian model yang digunakan cooperative learning dan cooperative problem solving, dan strateginya berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan membagi peserta didik secara berkelompok, secara heterogen. Jadi begitu Bu ya. Jadi rencana yang Ibu terapkan nanti pendekatannya menggunakan scientific approach, model pembelajarannya nanti cooperative learning dengan creative problem solving, dengan strateginya yaitu berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa serta diintegrasikan dalam pembelajaran sosial emosional ya Bu. Kemudian terus bagaimana dengan medianya Ibu? Saya lihat di FPP ini bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Ya, media yang akan digunakan yaitu ada gambar-gambar tentang aktivitas manusia mengeluarkan satsisa lewat PowerPoint. Kemudian ada lembar kerja peserta didik atau LKPD, sistem ekspresi pada manusia. Kemudian ada video buang air kecil, kemudian ada gambar alat ekspresi yaitu paru-paru, kulit, hati, dan ginjal. Baik Bu Leni, kira-kira kapan saya diizinkan masuk melaksanakan kegiatan observasi Bu? Oh, kalau waktu yang tepat tanggal 23 ya Mei nanti, hari Selasa, ada saya mengajar Bu di kelas 8A jam ketiga dan jam keempat. Kalau bisa kita pakai waktu itu aja. Gimana Bu? Setuju Bu ya, kita sama-sama di saat itu saya jamnya pas jam kosong. Jadi saya minta izin dahulu kepada Bu Leni, nanti saya minta izin masuk di dalam kelas, izin mencatat kegiatan observasi selama pembelajaran Ibu. Baik Bu Leni ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Leni. Semoga di tahap observasi lagi nanti kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran. Cukup sekian video pasca observasi hari ini. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih Bu Leni. Sama-sama Bu Rati, sukses ke depannya dari CGP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semua sehat hari ini? Ya, sehat. Ada yang tidak hadir? Ada? Ya, kalau begitu Ibu absen dulu ya. Bayu Riyandi, Afla, Ahmad Firmansyah, Alicia, Amelia, Andi Ramsa. Sudah berapa hari tidak masuk ini? Ya, sudah lama. Mungkin sudah mau keluar. As-Sahra, mana Sarah? Ben Breska, ya? Intami? Ring, ring, ring.
sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, ya kita awali dengan berdoa. Silakan. Siapa yang pimpin doa? Ya, ketua kelasnya pimpin doa. Ya, terima kasih yang sudah memimpin doa. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sekarang semuanya pulpennya dilepas dulu, dilepas pulpennya, bukunya dilepas. Ya, dilepaskan semuanya. Ya. Sekarang duduk yang bagus, kita duduk yang bagus sayang. Nanti kena skoliosis. Ya, semuanya tutup matanya. Tutup mata. Tarik napasnya. Baru dilepaskan perlahan-lahan. Ya. Ditarik lagi. Dilepaskan. Ditarik, dilepaskan, jangan ada yang ribut. Ya, dilakukan sebanyak 10 kali. Itu dalam hati. Sembilan, tarik, lepas. Ya, 10. Selesai dibuka matanya. Ya. Apa yang kalian rasakan? Ya? Ya, yang di sana ini merasakan gelap katanya. Selain gelap, apa yang dirasakan? Perasaan dalam hatinya? Kalau tenang, ya? Apa? Ya, merasa tenang. Enak enggak kalau merasa tenang? Iya, tenang itu merasa enak, tidak ada yang ribut. Ya, kenapa ada yang hanya merasakan gelap? Karena tidak konsentrasi. Iya. Nah, begitu apapun yang kita lakukan, jika kita melakukannya tidak dengan ikhlas, belajar tidak dengan konsentrasi, maka kita tidak bisa menikmati. Betul atau betul? Ya, betul. Orang satu pilihan aja. Nah, sebelum kita melanjutkan lagi, ada kesepakatan kelas yang kita akan bahas. Ya, yang kita harus setujui bersama. Ini ada keyakinan kelas. Bisa dibaca? Bisa. Nomor 1 apa? Ya. Disiplin waktu. Kemudian saling menghormati dan menghargai. Yang kedua apa? Ya. Yang ketiga? Ya, satu orang yang bicara. Yang nomor 3. Ya, Pak? Ya. Ya, betul. Apakah semuanya ini setuju atau ada yang tidak setuju? Ya, antara 3 poin ini semua setuju? Iya. Karena semua setuju, maka mari kita lakukan apa yang sudah kita baca, sudah kita lihat, dan kita yakini kita akan lakukan hari ini. Ya.
Ya, bisa dilihat ini. Kira-kira apa ini? Gambar apa ini? Ya? Gambar apa ini? Ya? Gambar pabrik. Industri pabrik. Nah, kalau kita melihat ini, kira-kira ada sampah nggak yang dikeluarkan dari pabrik ini? Ya? Ada? Ya, sampahnya itu bisa mencemari apa? Udara. Pencemarannya kira-kira berupa apa? Ya, berupa asap pintar. Iya, ini masih sekitar pabrik. Ya. Masih sekitar pabrik yang pertama di atas, apa yang dikeluarkan yang pertama? Ya, ada asap, ya, polusi udara. Kemudian ini, ya, limbah padat. Umumnya ini adalah sampah rumah tangga, bisa mencemari ya tanah dan air bisa. Nah, kalau sekarang kan kalau ada plastik bisa dikumpulkan. Sudah ada sekarang apa? Bank sampah di desa kita. Jadi ya sampah-sampahnya bisa dipilah lalu dibawa menjadi uang. Nah, ini yang terakhir dibawa warnanya hijau. Ya? Ya, limbah apa ini? Limbah cair. Sumbernya dari mana? Ya, ada dari pabrik dan ada dari rumah tangga. Ya. Nah, sekaitan dengan materi kita hari ini, Ibu mau tanyakan dulu. Materi sebelumnya apa yang telah kita pelajari? Ya, yang merupakan salah satu siklus yang terjadi di dalam kehidupan kita, sistem. Ya, sistem apa? Sistem pernapasan. Iya. Siapa yang masih ingat alat pernapasan manusia yang utama apa namanya? Ya? Apa? Iya, paru. Ada berapa paru-parumu? Ada 2. Disitulah sebagai alat pernapasan utama. Nah, itu adalah salah satu sistem yang terjadi di dalam tubuh kita karena ada beberapa sistem organ yang terjadi, dan hari ini kita akan lanjutkan ke sistem organ tubuh yang lainnya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang sistem ekskresi. Adapun hari ini tujuan dari pembelajaran kita adalah dengan melalui metode cooperative learning dan creative problem solving, peserta didik dapat menyebutkan organ-organ penyusun sistem ekskresi pada manusia dengan baik dan tepat. Ya, harus dikenali sistem ekskresinya. Kemudian yang kedua, bisa mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem ekspresi pada manusia dengan baik dan tepat. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, adapun metode pembelajaran yang akan kita lewati hari ini ada diskusi, kemudian mencari informasi terkait, ada demonstrasi nantinya, dan ada tanya jawab. Untuk teknik penilaian pada materi ini ada sikap, itu diobservasi, ada jurnal itu langsung ditulis langsung oleh ibu guru. Kemudian pengetahuan ada tes tulis, bisa juga tes lisan kalau waktunya tidak sampai. Kemudian ada penugasan. Nah, keterampilan
non-tes. Nanti hanya menggunakan, ada tugas nanti untuk keterampilan, bisa membuat poster, bisa membuat peta konsep, dan bisa membuat video tentang organ-organ penyusun sistem ekskresi pada manusia. Ya, kita amati terlebih dahulu. Ada video yang Ibu sudah siapkan. Ya, sudah dilihat videonya. Yang pertama itu ngapain? Lari-lari. Terus apa yang terjadi? Ya, berkeringat. Keringatnya kira-kira keluar dari mana itu? Dari kulit. Pintar. Nah, kemudian ada dua orang yang masuk WC. Ada yang pakai kacamata, ada yang tidak pakai kacamata. Iya, betul. Yang tidak pakai kacamata ngapain? Ya? Ya? Pipis. Ya, buang air kecil. Ya, bahasa kerennya apa kalau buang air kecil? Ya? Selain kencing, air kencing yang dikeluarkan biasanya kalau ke dokter namanya apa? Ya? Surya? Urin. Pintar. Ya, urin, air kencing. Nah, kemudian yang berkacamata, buangan terakhir itu di sistem pencernaan. Yang terakhir, udara tadi itu dari mana kira-kira asalnya? Dari paru-paru. Dari keempat kegiatan tadi, apakah semuanya masuk? Yang masuk sistem ekskresi atau bukan? Ya? Ya, betul. Hah? Siapa yang katakan semua tadi itu adalah masuk di dalam sistem ekskresi atau pengeluaran? Ada? Ada yang bilang ada yang tidak masuk di sistem ekskresi? Apa kira-kira yang tidak masuk di sistem ekskresi? Yang di belakangnya? Ya? Ya? BAB bukan masuk sistem ekspresi tetapi masuk pencernaan. Disebut istilahnya dengan defekasi. Nah, kita lanjutkan dulu videonya. Ini. Nah, ada gambarnya. Nah, ada 8 gambar. Gambar pertama apa? Ya, anak-anak kencing. Memang ini laki-laki yang kencing sembarangan bisa. Ya. Yang kedua apa?
Ya, keringat. Yang ketiga, kira-kira apa ini? Bernapas. Ditujukan di situ ada paru-parunya. Yang keempat, wah, mana gambarnya yang keempat ini? Tidak keluar gambarnya yang keempat. Yang kelima, BAB. Yang keenam, ya, ngupil. Ya, siapa yang biasa ngupil? Pasti semuanya biasa. Apa? Ini kasih keluar telinganya dari telinganya dibersihkan. Yang ketujuh apa ini? Muntah. Yang kedelapan apa? Apa yang dikeluarkan dari sini? Ya, air mata. Di atas ini, ya, yang mana kira-kira yang masuk alat, yang masuk sistem ekspresi? Ya, nomor berapa? Ya, satu orang. Ya, yang di belakang. 2, 1, apa lagi? 2. 3. Ya. Kemudian ada 4 tapi tidak muncul gambarnya. Yang lainnya itu adalah bukan masuk ekspresi. Berikutnya kita akan kerja kelompok. Setelah pengantar materi ini ada LKPD yang akan kita kerjakan. Ibu akan bagi 4 kelompok secara acak atau secara heterogen. Didengarkan namanya ya. Ya, kelompok 1 Bayu Rialdi, ada Bayu Rialdi? Ya, ditulis nama anggotanya. Kelompok 1 Bayu Rialdi, Alicia, Andi Ramsa. Ya. Untuk kelompok 2 di sini nanti kelompok 2 ditulis namanya apa? Menafla. Afla tulis nama kelompoknya tidak di sini. Afla, Amelia, Ben Brescia, Ella, Marfa. Ya, kelompok 3 di belakangnya kelompok 1 Ahmad Firmansyah, Cintami, Erva, Maulida, Muhammad Akbar, Muhammad Rizky, Puput. Itu kelompok 3. Di belakangnya kelompok 1. Ya, selain itu di kelompok 4 di situ. Itu. Kelompok 4 itu Gusna, Ayan, Muhammad Raditya, Naufal, Novayanti, Aura Kurnia. Ya, ini ada lembar kerjanya. Ya, dikerjakan secara berkelompok sambil dibuka bukunya di materi sistem ekspresi. Kerjakan di lembaran situ, tulis nama kelompoknya. Kelompok 4. Ya, kelompok 3. Ya, nanti kursi itu sini kursi. Kerjakan secara berkelompok, tulis di lembar LKPD. Ya, nanti ada perwakilan untuk membacakan di atas.
Ya, Ibu kasih waktu 15 menit ya. Ya, bisa itu dong. Yang lain menulis, yang lain lagi membaca. Diperhatikan itu keterangan di situ. Sekarang pas jam 12, jam 12 15 menit. Nah, kurang lama ya. Yang mana, yang mana? Ya? Apanya itu? Semua dipahamkan? Ya. Itu sementara paham? Ya, semua kerja. Yang sana juga, jangan terlalu jauh ke sana. Nah, dibantu teman-temannya. Selesai tepat waktu. Ya, kalau di sini aku sudah tulis ya. Mana hasilnya? Taruh dulu tasmu itu. Penilaiannya hari ini dalam hasil diskusinya berdiskusi. Yang dinilai itu adalah komunikasi penyampaiannya. Nah, yang kedua sistematika penyampaian, urutan penyampaian itu hasil diskusinya. Kemudian ada penguasaan materi. Yang keempat kekompakan di dalam kelompok. Jadi Ibu tetap memperhatikan saat kalian mengerjakan. Ya, apa kompak atau enggak, sesuai yang cerita aja. Ya. Bisa dipahami? Ya, oke. Kelompok 4, it's okay? Oh, masih ada satu. Kelompok 2, ya, finish. Ya, simpan aja dulu nanti. Kelompok 1, belum. Ya, buku-bukunya, kertasnya tadi disimpan dulu. Ya, kita diskusi dulu. Olahraga sedikit, ya kan? Ya, biar nggak ngantuk. Oke? Sudah siap? Are you ready? Ready? Oke, go.
pengertian tentang sistem ekspresi atau sistem pengeluaran pada tubuh manusia. Ada perwakilan dari kelompok yang maju ke depan. Nanti kelompok lain ada yang ditanggapi, disilakan sudah tahu aturannya tadi, angkat tangan kalau ada yang mau disampaikan. Kalau teman-temannya di atas menyampaikan hasil diskusinya, diharapkan kelompok yang lain diam untuk menyimak hasil kerjaan dari kelompok yang lagi presentasi. Oke? Oke, silakan kelompok 2. Let's go ke depan. Perwakilan yang bertanggung jawablah pada apa yang kau katakan tadi. Dia mau kelompok 2 dari yang pertama ya. Ya, 2 orang lah biar ada satu MC-nya dan satu yang menyampaikan. Make kasihkan. Iya, kelompok 2 dulu, baru nanti kelompok 4, baru kelompok 1, baru kelompok 3, ya. Apakah tubuh kita mengangkat buangan sebagai identifikasi dan buangan yang dikeluarkan oleh tubuh? Tulisan zat buangan yang dikeluarkan oleh tubuh. Zat-zat yang dikeluarkan buangan yang dikeluarkan oleh tubuh adalah keringat, karbon dioksida, dan cairan tubuh. 2. Apakah sebuah zat buangan yang ada di tubuh kita merupakan proses ekskresi? Tidak. Dikarenakan ada zat buangan yang masuk dalam sistem penetrasi dan sekresi. 3. Mengapa zat buangan tersebut harus dikeluarkan dari dalam tubuh agar tidak timbulnya atau munculnya penyakit baru dalam tubuh? 4. Apakah ada zat keluaran atau buangan yang masih dibutuhkan oleh tubuh berkat nasal? Ada, yaitu karbon dioksida. Dikarenakan tubuh akan menyerap karbon dioksida yang kita keluarkan dan akan diubah lagi oleh tubuh menjadi oksigen yang akan hidup kembali. Kesimpulan, biasanya zat buangan yang dikeluarkan oleh sistem reproduksi termasuk ke dalam sistem ekskresi. Dikarenakan masih ada sistem yaitu sistem penetrasi dan nafas, organ ukuran, paru-paru, zat individual, karbon dioksida, uap air. Nomor 3 bersedia, organ ukuran, kulit, zat individual, minyak. Ya, itu hasil diskusi dari kelompok 2. Ada kelompok lain yang mau menanggapi? Ya, yang beda daripada yang kalian diskusikan? Ada? Tidak ada? Dari belakang
Paru-paru, oksigen, karbon dioksida, penghematan, kulit, keringat. Hari ini, ya ada pertanyaannya. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi hari ini? Itu ada pilihannya senangkah, biasa, dan seterusnya. Nah, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Apa yang sudah kalian kuasai? Dan bagian apa yang belum dikuasai? Silakan ditulis di post-it ya masing-masing. Ya, perorangan baru nanti ditempel di depan. Sudah bagian saja satu tulis. Pertanyaan yang di atas ditulis baru kali di post-it. Ayo silakan. Masih ada pesannya tadi. Ya, silakan Ibu kasih waktu 5 menit. Ayo. Itu di atas pertanyaannya, ada 4 pertanyaan di atas yang kalian jawab di situ. Bisa dibacakan? Bisa. Ayo ditempelkan. Ya, selanjutnya siapa lagi yang menempelkan? Maju. Ya, maju yang belum. Masih ada yang belum? Masih? Oke, semua sudah ya? Ya, Ibu lihat dulu apa hasil refleksi kalian. Ya, kelompok 1 ini ada Hasni. Pertanyaannya tadi, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi hari ini? Ya, dia perasaannya senang. Yang kedua, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Yang dipelajari adalah tentang
sistem ekspresi. Apa yang sudah kalian kuasai hari ini? Mengenal sistem ekspresi. Bagian apa yang belum kalian kuasai? Ini dia tulis tidak ada. Bagi Asmi ini sudah paham semua ya. Tepuk tangan buat Asmi. Kelompok 3. Nah, ini ada pupuk ini. Perasaannya setelah belajar sistem ekspresi secara berkelompok, dia sangat biasa saja. Kemudian yang sudah dipelajari hari ini adalah sistem ekspresi. Yang sudah dikuasai adalah organ-organ ekspresi atau alat-alat ekspresi. Bagian apa yang belum kalian kuasai malah tidak ada yang ditulis. Ya, ini puput. Ya, tepuk tangan buat puput. Ya, kelompok 2, Ibu cari yang lain daripada yang lain. Ya, tadi hampir semuanya ini. Keila, betul ya Keila? Ya, perasaannya adalah senang. Yang kedua yang dipelajari sistem ekspresi yang sudah diketahui. Yang dia kuasai adalah organ-organ ekspresi, dan yang belum dipahami adalah tidak ada. Ya, tepuk tangan juga buat Kaila. Jadi mudah-mudahan nanti ya sudah paham yang mana alat-alat ekspresi yang terdapat di dalam tubuh masing-masing. Biar adik ibu baca juga satu-satu di kelompok 4. Kelompok 4. Siapa ini ya? Gusna. Nah, perasaannya setelah belajar hari ini dia senang. Yang dipelajari adalah alat ekspresi pada manusia. Yang sudah dikuasai adalah organ-organ ekspresi. Yang belum dikuasai tidak ada. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Ternyata hampir semuanya sudah mengenali alat-alat ekspresi. Nah, karena sesuai dengan yang kalian sudah tuliskan berdasarkan refleksi pembelajaran hari ini, maka ibu mau tes ya secara langsung. Ya, ada torso manusia, di situ lengkap organ-organ ekspresi. Ya, di sini bisa kita lihat contoh secara langsung karena beginilah bentuk tubuh kita, dan alat-alat ekspresi ada semua di sini. Ya, ada yang tahu namanya tadi, sudah tahu juga fungsinya, apa yang dikeluarkan. Siapa yang mau maju ke depan untuk memperlihatkan sama ibu? Ya, siapa? Angkat tangan yang mau. Ayo. Surya? Ya, bisa. Atau Cinta? Ya, ayo Surya. Lihat ke yang mana alat ekspresinya? Ada paru-paru. Ya, apa yang dikeluarkan dari paru-paru? Karbon dioksida dan H2O. Ya. Kulit. Hati. Apa yang dihasilkan hati? Cairan yang peduli. Ya, betul, cairan yang peduli. Ada ginjal. Ya. Jadi yang bukan ginjal? Urin. Urin atau kencing. Kemudian? Kulit. Ya, kulit. Yang mana kulit? Ya, apa yang dihasilkan kulit? Keringat. Ya, keringat.
Ya, betul yang telah diperlihatkan oleh Surya. Terima kasih sama Surya dan kita berikan aplaus untuk Surya. Ya, jadi pembelajaran kita hari ini kita sudah mempelajari dan sudah paham yang mana-mana organ-organ pengeluaran atau ekspresi pada manusia. Seperti yang telah ditunjukkan oleh Surya tadi, ini adalah ginjal. Ginjal ini fungsi utamanya menyaring darah dan yang dihasilkan adalah air kencing atau urin. Ya, urin. Nah, kemudian ada hati, organ terbesar dalam tubuh. Hati ini satpamnya tubuh menghasilkan cairan empedu. Kemudian paru-paru ini ada sepasang kiri dan kanan menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Ya, kalau kita bernapas itu di kaca ada yang menyebutnya itu adalah uap airnya. Dan yang keempat adalah kulit. Kalau kita panas kayak gini, yang keluar banyak adalah keringat. Itu adalah hasil pengeluaran dari kulit. Jadi segala sesuatu yang dihasilkan oleh alat ekskresi harus diapakan? Dikeluarkan. Karena kalau tidak dikeluarkan akan menjadi penyakit. Ya, pintar. Ya, demikian pelajaran kita hari ini. Untuk minggu depannya kita akan lanjutkan tentang mempelajari bagaimana caranya sehingga urin bisa terbentuk atau air kencing bisa dihasilkan dari tubuh kita. Masih ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, sebelum kita kembali ke kelas untuk melanjutkan pelajaran berikutnya, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan, doa-doa. Ada yang mau pimpin doa? Ya, silakan yang mau pimpin doa. Ketua kelas. Teman-teman, kita mewakili pelajaran hari kita berdoa dengan Allah berdoa Oke, terima kasih. Boleh kembali ke kelas. Saya bisa bantu. Ya, selamat pagi juga Bu Rati. Jadi begini, saya ingin berbincang-bincang membahas masalah permasalahan mengenai pembelajaran yang telah dilakukan kemarin. Apa Bu Rati ada waktu? Saat ini saya tidak ada jam mengajar Bu. Silakan Bu Leni. Kemarin saya sudah ikut masuk ke dalam kegiatan pembelajaran yang Bu Leni lakukan. Ya, jadi ada sesuatu yang ingin Ibu Leni sampaikan Bu? Ya, itu betul ada yang ingin saya sampaikan. Ya, minta masukannya. Ya. Jadi perbincangan kita ini ada hal yang ingin Ibu sampaikannya terkait pembelajaran kemarin. Jadi tujuan yang ingin Ibu bicarakan apa Bu ya? Ya, tujuan yang ingin saya bicarakan yaitu mengenai pemecahan masalah pada area pengembangan yang saya rasakan masih sangat kurang maksimal. Jadi pembelajaran kemarin itu ada area yang belum maksimal ya Bu. Yang kemarin itu ada 2 area pengembangan ya Bu, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Kemudian setelah Ibu melakukan percakapan ini, apa yang Ibu harapkan setelah kita melakukan perbincangan hari ini? Yang ingin saya harapkan untuk kita bahas yaitu di masalah keterampilan, di mana saat anak berdiskusi itu anak kelihatan kayak masih kurang aktif gitu Bu, dalam berdiskusi. Oh baik Bu, jadi itu bisa jadi tolak ukur keberhasilannya Bu ya. Area pengembangan keterampilan berdiskusi akan tercapai oleh peserta didik. Menurut Bu Leni, kondisi sekarang ini yang sedang disampaikan tadi itu ada di posisi skala berapa Bu? Antara 1 sampai skala 10.
Ibu itu di posisi di mana Bu, antara skala 1 sampai skala 10? Kalau dari skalanya, perhitungan skalanya ya mungkin ada di sekitar skala 8 sampai 10. Oh, oke Bu ya. Jadi skala 8 atau skala 10 ya Bu. Sesuai kondisi saat ini adalah kesempatan dari Ibu Leni memiliki agar area pengembangan kemarin terlihat aspek keterampilan berdiskusi ya Bu ya. Terus kekuatan yang Ibu miliki agar keinginan yang Ibu harapkan tadi itu tercapai seperti apa Ibu? Ya betul, dari aspek keterampilan itu di dalam berdiskusi pendekatan yang bisa dilakukan untuk adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan Ya. rasa percaya diri kepada peserta didik supaya bisa tampil untuk berpendapat, bisa berdiskusi. Oh ya. Jadi Bu Leni ya, jadi kekuatan yang ingin Ibu tampilkan yaitu melakukan pendekatan, menumbuhkan rasa percaya diri kepada peserta didik agar mau tampil untuk berpendapat di saat berdiskusi Bu ya. Ya. Terus selanjutnya kemungkinan peluang atau kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil? Peluang yang bisa diambil itu yaitu berusaha memperbaiki kegiatan pembelajaran untuk pembelajaran berikutnya. Oh ya baik. Apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan yang ingin Ibu capai? Ya, hambatannya dalam meraih tujuan bisa karena sikap peserta didik yang kurang percaya diri ya, atau kurang mengeluarkan pendapatnya sendiri. Ya. Sekarang ya jadi menurut Bu Leni itu hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bu Leni dalam meraih tujuan itu sikap peserta didik yang kurang percaya diri dalam berpendapat Bu ya. Terus kalau seperti itu solusinya bagaimana Bu? Ya, solusinya ya sering-sering membimbing anak-anak dalam berpendapat, kemudian ya biar anak-anak itu ada semangat, ada muncul kepercayaan dirinya, ada semangat untuk berpendapat, maka harusnya diberikan reward. Nah, bisa diberikan reward berupa kalimat, bisa juga diberikan ya semacam aplaus lah untuk mereka. Oke baik Bu ya. Rencana terdekat Bu Leni untuk mencapai tujuan yang sudah Ibu sampaikan, ingin peserta didik aktif dalam berdiskusi. Rencana penyampaiannya mulai dari mana Ibu ya? Jadi mulai dari saat pembelajaran itu ya membimbing peserta didik agar lebih percaya diri dalam berpendapat. Oh, jadi Bu Leni ya rencananya terdekat ini di kegiatan pembelajaran berikutnya mulai membimbing peserta didik agar percaya diri dalam berpendapat. Nah, adakah prioritas dan strategi yang akan Bu Leni lakukan terhadap rencana terdekat tersebut? Kalau masalah prioritas dan strategi ya mungkin itu saja, sering mengajak mereka untuk ngobrol bareng. Dari situ mereka bisa mulai belajar untuk mengeluarkan pendapatnya. Jadi sudah bisa sering bisa berbicara ya, biar lewat secara pribadi walaupun ketika berdiskusi. Oke. Bagus ya Bu ya. Bagus juga prioritas dan strategi yang Ibu Leni akan lakukan. Kira-kira jangka waktunya berapa lama Ibu akan menjalankan strategi yang ingin Ibu capai itu? Kalau jangka waktunya saya kira ya harus pelan-pelan, Iya. kan, step by step. Jadi mungkin ya sekitar 3 minggu. Kalau 3 minggu itu ya sekitar 6 kali pertemuan itu ya bisa dilakukan. Oh, iya. Dalam jangka waktu 3 minggu dalam membimbing peserta didik agar percaya diri dalam berpendapat, seperti apa ukuran keberhasilan rencana aksi yang akan Bu Leni jalankan itu? Ya
kita lihat dari setelah dalam jangka waktu 3 minggu itu berlangsung, ya kita bisa melihat keberhasilannya jika anak-anak misalnya sudah mulai tampil ke depan, sudah mulai percaya diri untuk mengungkapkan pendapatnya, dan ya paling tidak ya beranilah untuk tampil. Bu Leni, nah dalam jangka waktu 3 minggu itu misalkan terjadi gangguan, bagaimana cara Bu Leni mengatasi gangguan tersebut? Ya kalau ada gangguan ya biasanya itu pertama kita sampaikan ke wali kelas. Ya. Nah kalau misalnya bersama wali kelas dulu bisa ya kita berkolaborasi dengan BK, tapi karena di sini belum ada BK, BK-nya masih dipegang oleh kepala sekolah. Jadi kita bersama-sama kepala sekolah untuk bersama-sama mengarahkan anak-anak untuk meningkatkan rasa percaya diri. Jadi Bu Leni, jadi Bu Leni akan berkolaborasi dengan wali kelas, dan berhubung di sini nggak ada BK, maka berkolaborasi juga dengan kepala sekolah ya. Dalam meningkatkan rasa percaya diri kepada peserta didik seperti Bu ya. Nah, terus selanjutnya, apa komitmen Ibu terhadap rencana yang sudah Ibu sampaikan? Ya, rencana selanjutnya ya mulai memberi kesempatan kepada anak-anak dengan cara membimbing mereka agar mereka bisa lebih percaya diri di dalam berpendapat. Bu Leni, jadi siapa saja yang bisa Ibu yang bisa mendampingi komitmen dari rencana yang akan Ibu laksanakan? Ya, Bapak Ibu guru, wali kelas, ya, kepala sekolah. Oh, jadi semua dewan guru dan staf tanda usaha kelas sekolah Bu ya. Dari bekerja sama. Iya Bu, ya benar Bu ya. Dari penjelasan Bu Leni mengenai strateginya, kemudian siapa saja yang ikut mendampingi rencana yang akan Ibu lakukan, kira-kira kapan akan Ibu Leni lakukan? Ya, dalam hal ini ya bisa dilakukan saat mulai hari ini, saat masuk di kelas dan seterusnya. Oh, ya baik Bu ya. Bu Leni, tindak lanjutnya nanti akan segera melakukan rencana setelah hari ini, yaitu untuk memulai strategi yang sudah Bu Leni sampaikan tadi ya Bu. Luar biasa Ibu, semangat Bu ya. Semoga apa yang sudah Ibu rencanakan berjalan lancar. Amin. Ya, terima kasih Bu. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini Ibu bersedia meluangkan waktu kita bersama-sama. Ya, semoga kedepannya bisa lebih bermanfaat. Oke, Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Leni.